7 tempat di bumi yang terhubung dengan surga. Pertama, Masjidil Haram, Mekah, rumah Allah yang paling mulia di muka bumi. 2. Masjid Nabawi, Madinah. Rasulullah bersabda, antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. 3. Masjid Al-Aqsa, Palestina, kiblat pertama umat Islam. 4. Arafah, tempat Allah membanggakan hambanya yang berwukuf. 5. Raudah, tempat terkabulnya doa antara rumah Nabi dan mimbarnya. 6. Jabal Rahmah, gunung tempat bertemunya Adam dan Hawa. 7. Multazam, dinding Ka'bah antara Hajar Aswad dan pintu, tempat doa tak tertolak. Inilah kisah kelahiran Nabi Ibrahim yang mencekam. Di tanah Babilonia yang megah namun penuh kesyirikan, berkuasalah seorang raja bengis bernama Namrud. Ia mengaku sebagai Tuhan, memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala dan tunduk pada kehendaknya. Rakyat hidup dalam ketakutan dan kegelapan akidah. Pada suatu malam, para ahli nujum mendatangi istana dan menyampaikan ramalan yang menggemparkan. Akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan mengguncang singgasana Namrud dan menghancurkan semua berhala yang disembah penduduk. Wajah Namrud langsung berubah murka. Ia segera memerintahkan pembunuhan massal terhadap semua bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu. Setiap tangisan bayi bisa menjadi tanda kematian. Para ibu hidup dalam kegelisahan, takut kehilangan buah hati mereka oleh tangan-tangan kejam prajurit istana. Di tengah situasi yang genting dan mencekam ini, lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan Azar dan istrinya. Azar adalah pembuat patung yang dihormati di lingkungan istana, tetapi istrinya adalah perempuan yang hatinya lembut dan penuh iman. Ia tahu bahwa bayinya akan menjadi korban jika tetap tinggal di rumah. Maka dengan penuh keberanian, ia membawa bayinya diam-diam ke sebuah gua tersembunyi di balik perbukitan sunyi. Di sanalah ia meletakkan bayi itu, menangis dalam doa, memohon perlindungan dari Allah. Allah tidak membiarkan hamba pilihannya binasa. Di gua gelap itu, bayi Ibrahim tidak menangis kelaparan. Allah memberikan mukjizat, dari kedua ibu jarinya keluar susu, cukup untuk memberinya makan setiap hari. Tanpa disusui ibunya, ia tetap tumbuh sehat dan kuat. Hari-hari berlalu, sang ibu datang diam-diam untuk melihatnya, dan ia menangis haru melihat bayinya tumbuh dengan sehat, meski tanpa bantuan manusia. Sementara itu, Namrud merasa aman, mengira telah memusnahkan ancaman takdir. Namun tanpa ia sadari, di balik batu dan sunyi, Allah sedang menumbuhkan seorang nabi pemberani. Kelak, anak ini akan berdiri menentang seluruh kerajaan, menghancurkan berhala satu persatu, dan menyerukan kalimat tauhid di tengah dunia yang penuh kesyirikan. Kelahiran Ibrahim bukan sekadar kelahiran seorang bayi, melainkan titik awal perlawanan terhadap kebatilan. Dari suasana penuh ketakutan dan ancaman maut, lahirlah cahaya yang akan menerangi dunia selama berabad-abad. Allah telah memilihnya sejak dalam buayan untuk membawa manusia kembali kepada Tuhan yang Esa. Tahukah Anda mengapa daging para ulama disebut beracun? Rasulullah SAW pernah berpesan kepada umatnya agar selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Setelah beliau wafat, umat Islam memerlukan rujukan dalam memahami ajaran agama. Maka muncullah para ulama, yakni orang-orang berilmu yang mewarisi ilmu dari Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, kata ulama disebut 2 kali, yaitu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 197 dan surah Fatir ayat 28. Ayat tersebut menunjukkan bahwa ulama adalah mereka yang benar-benar takut kepada Allah karena pemahaman mereka yang dalam terhadap agama. Secara bahasa, ulama merupakan bentuk jamak dari alim yang berarti orang yang berpengetahuan. Kata alim juga sering disebut dalam Al-Quran, merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Alim yang maha mengetahui. Ini menegaskan bahwa ilmu adalah sifat mulia, dan orang-orang yang memilikinya memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah bertanya secara retoris, adakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini menunjukkan betapa tingginya derajat ilmu. Karena kedudukan mereka yang istimewa, para ulama harus dijaga kehormatannya. Seorang ulama besar dari Damaskus, Ibnu Asakir, pernah berkata, saudaraku, ketahuilah bahwa daging para ulama itu beracun. Maksudnya, mencela, menjelekkan, atau menyakiti para ulama bisa berakibat buruk. Barang siapa yang menuduh atau memfitnah mereka akan mendapati balasan buruk dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah mengibaratkan menggunjing saudara sendiri seperti memakan dagingnya setelah mati. Jika menggunjing orang biasa saja diibaratkan seburuk itu, apalagi mencela ulama yang menjadi pewaris para nabi. Ibnu Asakir juga menegaskan bahwa siapa saja yang menghina ulama dengan lisannya,
maka Allah akan mematikan hatinya. Artinya, hati orang tersebut tidak lagi bisa menerima kebenaran, menjadi keras, dan jauh dari hidayah. Bahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 57, Allah memberikan ancaman keras bagi siapapun yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dilaknat di dunia dan akhirat, serta mendapat azab yang menghinakan. Saat ini, ketika Rasulullah SAW sudah tiada, para ulama berperan sebagai penyambung lidah beliau. Mereka mewarisi ilmu dan dakwah Nabi SAW. Maka, menyakiti ulama sama saja dengan menyakiti pewaris Nabi. Karena itu, mari kita jaga lisan dan sikap kita. Hormati para ulama, cintai mereka, dan doakan agar mereka selalu diberi kekuatan dalam membimbing umat. Inilah jawaban Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, Allah jauh atau dekat? Pada suatu hari, seorang Arab Badui datang menemui Nabi Muhammad SAW. Ia meminta izin untuk berbicara langsung kepada beliau. Rasulullah SAW menyambutnya dengan hangat dan memberikan perhatian penuh. Badui itu lalu bertanya dengan lugu, "Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita jauh sehingga aku harus berseru dengan suara keras, ataukah Dia dekat sehingga aku cukup berbisik dalam doaku?" Pertanyaan itu tampak sederhana, tetapi menunjukkan keinginan si Badui untuk benar-benar memahami hakikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW tidak terburu-buru menjawab. Beliau terdiam sejenak, menunggu wahyu dari Allah, karena beliau hanya ingin menyampaikan jawaban yang benar dan tepat sasaran. Tak lama kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Ayat ini adalah jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegaskan bahwa Dia sangat dekat dengan hambanya. Tak perlu bersuara keras, tak perlu tempat khusus, cukup dengan hati yang tulus dan keyakinan penuh, maka doa pun akan sampai kepadanya. Ini menjadi penghibur besar bagi siapapun yang sedang gelisah dan butuh pertolongan. Namun, Allah juga menetapkan syarat bagi dikabulkannya doa. Pertama, kita harus memenuhi perintahnya, yaitu menjalankan ibadah dengan ikhlas dan menjaga diri dari larangan. Kedua, kita harus beriman kepadanya dengan sepenuh hati, meyakini bahwa Dia Maha Kuasa atas segalanya. Para ulama menjelaskan bahwa doa yang baik setidaknya mencakup 3 unsur utama. Pertama adalah tauhid dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, permohonan ampunan, rahmat, dan kemuliaan akhirat. Ketiga, permintaan kebaikan dunia seperti rezeki yang halal, keturunan yang saleh, kesehatan, dan ketenangan jiwa. Di antara waktu-waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah bulan suci Ramadan, saat antara azan dan iqamah, serta momen wukuf di Padang Arafah. Pada waktu-waktu itu, Allah menjanjikan pengabulan doa bagi hamba yang tulus. Selain itu, berdoalah bukan hanya untuk diri sendiri. Sisipkan pula doa bagi orang tua, keluarga, tetangga, dan kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya mereka yang sedang menghadapi ujian berat. Karena doa yang tulus untuk sesama akan kembali sebagai kebaikan untuk diri kita juga. Inilah kisah akhir hayat si penghina Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Di masa dakwah Rasulullah SAW, banyak tantangan datang dari kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi yang membenci Islam. Salah satu musuh utama beliau adalah Huyai bin Akhtab, seorang tokoh Yahudi dari Bani Nadir. Kebenciannya terhadap Nabi SAW begitu dalam hingga tercatat dalam The Jewish Encyclopedia sebagai prajurit pemberani dan musuh utama Muhammad. Sejak awal kedatangan Nabi SAW di Madinah, Huyai sudah menunjukkan permusuhan. Kepada saudaranya, Abu Yasir, ia menyatakan, "Aku akan memusuhinya selama aku hidup." Tak hanya memusuhi Rasulullah SAW, ia bahkan berani mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghina Al-Quran. Suatu ketika, Huyai mendengar ayat Al-Baqarah 245 yang berbunyi, "Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya." Ia pun mengejek ayat itu, berkata, "Tuhan kalian miskin, sampai-sampai butuh pinjaman." Perkataan ini sangat keji. Ia menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala miskin, padahal makna dari meminjami Allah adalah perumpamaan bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Infak itu akan dibalas berlipat ganda, baik di dunia maupun akhirat. Ucapannya menjadi sebab turunnya surah Ali Imran ayat 181. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya."
Kami akan mencatat perkataan dan pembunuhan mereka terhadap para nabi tanpa alasan, lalu kami katakan, rasakanlah azab yang membakar. Sayyid Qutbah menjelaskan bahwa infak adalah bentuk pengorbanan mulia, seperti meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti akan dibalas dengan limpahan berkah, kebahagiaan, dan pahala surga. Tak berhenti di situ, Huyai turut memprovokasi suku-suku Arab untuk memerangi kaum muslimin dalam perang Khandak. Setelah perang usai, ia bersembunyi di benteng Bani Quraizah. Namun setelah pengepungan selama 25 hari, benteng itu pun jatuh. Huyai ditangkap dan dijatuhi hukuman mati atas pengkhianatannya. Menjelang ajal, ia berkata kepada Nabi SAW, "Demi Allah, aku tidak menyesal memusuhimu. Semua telah ditakdirkan. Siapa yang dihinakan Allah pasti akan terhina." Begitulah akhir tragis si penghina Al-Quran. Ia wafat dalam kehinaan setelah seumur hidup memusuhi risalah kebenaran.